you, Lord. Shalom. Coba kita sama-sama memberikan semangat luar biasa. Haleluya. Ya, ibadah raya hari Minggu kali ini bertema-tema Inggris gitu. Knowing God, think about us. Jadi mengetahui pikiran Tuhan tentang saya dan saudara. Amin. Karena kalau kita tidak mengetahui pikiran Tuhan terhadap saya dan saudara, kita bisa tersesat, kita bisa punya cara pandang sendiri, dan akhirnya dalam segala tindak tanduk apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Bapa Surgawi. Jemaat Tuhan, kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Dan sudah dapat bagi berdiri, Kisah Rasul 1 ayat 7. Kisah Rasul 1 ayat 7. Sudah dapat kita baca bersama 1, 2, 3. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Menyapa bisa menyaksikan dan di. Saya ingin mengawali dengan satu statement bahwa melalui kejadian saat ini seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan itu jauh. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa saya dan saudara. Karena perlu kita ketahui bersama, beberapa waktu ini setelah pada waktu mudik barusan, ini cerita humor, virusnya itu pulang. Saat selesai mudik balik ke kota masing-masing, virus lebih banyak. Jadi ada varian baru. Maka belum ada varian baru, ini virus corona ada varian baru. Bahkan yang lebih mematikan lagi, virus yang lebih mematikan, ini virus Delta. Infonya cuma untuk masa depan bisa. Dan semuanya, bahkan sempat beredar berita dari 2 orang yang kita temui itu, 1 orang itu menderita. Ini adalah keadaan dunia sekarang, seakan-akan tidak ada. Tuhan berkuasa, Tuhan yang punya semuanya. Kenapa sepertinya dia bahkan sekarang tidak ada? Nah, sebagai pengikut Kristus, atau kita sering sebut diri kita orang Kristen, kita harus bukan hanya meyakini, tapi lebih daripada itu memahami Tuhan. Di saat-saat seperti ini kita harus benar-benar memahami Tuhan. Memahami Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang kita alami secara mistis, tapi dia benar-benar ada. Dan kita harus memahami Tuhan. Dan jemaat Tuhan adalah salah dan keliru apabila berpikir bahwa jemaat tidak bisa memahami Tuhan. Hanya hamba-hamba Tuhan, hanya pelayan Tuhan yang bisa memahami Tuhan. Itu salah. Jemaat harus memahami Tuhan. Harus memahami Tuhan. Pada masa-masa ini kita merasa seperti seakan-akan itu Tuhan tidak ada. Tapi sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, kita harus meyakini bahwa kita harus memahami yang namanya Tuhan. Karena Roma 8:28, Allah turut bekerja. Dalam keadaan saat ini Allah turut bekerja. Dan bukan hanya sekedar bekerja, tapi mendatangkan kebaikan. Amin. Yang masalahnya di mana? Kebaikan apa? Keadaan saat ini terus dihubungkan dengan kebenaran firman Tuhan yang adalah patokan kehidupan kita umat Tuhan. Kebaikan apa yang Tuhan?
Bahkan ada pertanyaan, bagaimana pendeta mengalami Tuhan di saat-saat seperti ini, di saat sepertinya Tuhan tidak ada, ataupun kalau Tuhan ada sepertinya Tuhan tidak ambil alih dan pulihkan segala sesuatu, bukannya justru berakhir, tapi ada timbul varian-varian baru. Itu secara global. Dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, pasti semua pernah mengalami Tuhan. Kenapa aku lepas dari pergumulan satu, ada pergumulan yang lain. Nah, ini buku balik dari satu ke yang satu. Orang semua dari satu ke yang satu. Masalah anak belum selesai, masalah suami atau masalah istri belum selesai lagi, terus diperhadapkan. Gimana campur tangan Tuhan? Katanya Tuhan hebat, katanya Tuhan luar biasa, katanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada hal seperti itu yang mungkin terlintas dalam pikiran saya dan saudara. Hal ini terjadi juga pada murid-murid Yesus Kristus. Tapi sebelum masuk di sini, dengan baik Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7 tadi katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini menyambung daripada Kisah 1 ayat 6. Bertanya murid-murid Yesus, maka bertanya mereka yang berkumpul di situ pada waktu peristiwa detik-detik kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan sementara. Karena murid-murid masih beranggapan bahwa Yesus dalam pandangan mereka hadir untuk memulihkan kehidupan dunia saat ini. Dan itu pun mungkin, bukan mungkin, tapi kenyataannya masih ada. Seakan-akan Tuhan, bolehkah kau pulihkan? Tuhan bisa pulihkan. Sekarang pun detik ini pun Tuhan bisa pulihkan. Selesai semua, sudah selesai. Saya jamin. Tapi jawabnya dalam Kisah 1 ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jangan tanya-tanya terus kapan kita mau sirbil di hidup. Justru jadi tahu maksud apa yang Tuhan tahu sampai ini boleh terjadi. Ya tentu sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan semua anjuran pemerintah untuk mengurangi bahkan menyelesaikan pandemi ini supaya cepat berakhir. Tapi di sisi lain sebagai pengikut Kristus, kita harus juga mencari tahu apa makna terkandung di dalam peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada murid Yesus. Murid Yesus pun karena pemikirannya masih dunia saat itu, dia berpikir, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena fokus-fokusnya masih pemenuhan kebutuhan jasmani, sukses studi, karir, keluarga, pendidikan. Hanya terfokus di situ. Sedangkan hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan. Tapi jangan salah diartikan. Apa yang kita sampaikan tadi, justru sebagai jemaat Tuhan, pengikut Kristus yang bertanggung jawab, kita harus sukses studi, karir, pendidikan. Tapi semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kemuliaan nama Tuhan. Menjadi orang kaya, ya, berusaha juga. Karena pelayanan tanpa didukung dengan hal itu terhambat. Padahal banyak yang bisa lagi kita jangkau. Murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-muridnya makan tidur bersama, berjalan bersama, tapi belum mengerti maksud Tuhan. Kenapa Tuhan hadir di saat itu? Nanti murid-muridnya mengerti setelah apa? Setelah Roh Kudus dicurahkan ke ini. Ternyata kedatangan Tuhan di dunia ini menjadi role model. Artinya apa?
menjadi contoh manusia baru yang harus masing-masing dari kita kenakan. Yang harus kita kenakan yaitu apa? Gaya hidup atau gairah atau spirit hidup daripada Yesus Kristus. Justru itu kita bisa mengatakan aku di dalam Engkau Tuhan, aku di dalam. Karena gairahnya, spiritnya, gaya hidupnya ada di dalam diri saya dan saudara. Amin. Gairah Yesus, semangat Yesus ada dalam diri kita. Nah, Roh Kudus kan sudah dicurahkan. Seharusnya kita belajar mengerti, belajar memahami apa yang menjadi mau Tuhan. Tapi perlu diingat, dan kita harus sadar bahwa pengharapan kita melalui peristiwa demi peristiwa yang kita alami, baik secara global maupun pribadi lepas pribadi, menyadarkan kita bahwa tidak ada lagi sesuatu yang kita harapkan di dunia ini. Tidak ada lagi yang kita bisa harapkan di dunia ini. Karena pengharapan kita itu apa? Langit baru, bumi baru. Ini bukan hanya negeri dongeng, langit baru, bumi baru. Bahkan di Yerusalem baru, yang nantinya kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, setelah putusan pengadilan Tuhan, kita bisa memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai Raja. Berada pada posisi pemerintahan dan waktu rakyat itu juga merasa ada sesuatu yang spirit untuk melayani yang luar biasa, diberi tanggung jawab yang besar. Yang bagaimana ada kebanggaan, apalagi di pemerintahan Tuhan, apalagi di pemerintahan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan saat ini, Tuhan bawa sebetulnya kita tidak dekat lagi dengan dunia ini. Tapi sekali lagi bukan berarti karena arahnya ke sana kemudian yang saudara hopeless, pasrah semua Tuhan, bukan. Tapi justru kita harus semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan saya dan saudara. Nah, untuk berada di kerajaan surga yang kekal, kita wajib serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Jadi kita harus, tujuan hidup kita sebenarnya di dunia ini yakni menggenapi kebenaran firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua siapa ini, kita semua yang diperkenalkan mendengarkan Injil. Amin. Mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini bukan cerita mitos, ini bukan cerita dongeng hayalan. Tapi ini tujuan kita sebenarnya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus yang mulia Tuhan kita. Jadi semua yang kita lakukan sekali lagi tidak boleh fokusnya hanya dunia ini. Tapi kalaupun kita mencapai hal-hal itu adalah fasilitas agar kita bisa melayani perasaan Tuhan dan menjadi serupa dengan gambaran anak itu. Bukan secara bisnis, bukan kita berdoa Tuhan sucikan, kuduskan, sempurnakan aku seketika itu pun. Suci kudus sempurna bukan seperti itu. Bukan simsalabim atau Pak Tarno jadi apa kemudian langsung suci kudus sempurna, bukan seperti itu. Tuhan memiliki tantangan. Dan ini adalah proses perjuangan seumur hidup. Amin. Ini adalah proses perjuangan seumur hidup untuk kita hidup suci kudus. Dulu kalau misalnya kita dengar suci, enggak, kita buatnya enggak dia ini. Siap-siap dulu. Kalau sekarang masih ada pemahaman seperti itu, hati-hati. Justru itu saya lebih mengingatkan. Kita harus hidup suci kudus sempurna. Itu semua dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya mau bertanya, apakah ada seorang ayah memberikan perintah kepada anaknya yang anaknya tidak bisa? Tidak bisa. Nah, ini perintah firman Tuhan. Hidup suci kudus sempurna, mengenakan gaya hidup Yesus serupa dengan gambaran anaknya. Melalui peristiwa kejadian yang kita hadapi saat ini, sebenarnya Allah sementara menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara, termasuk apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Dan melalui proses inilah sebetulnya kita harus bisa tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang saya dan saudara. Penting kita mengetahui apa yang Tuhan pikirkan tentang saya dan saudara. Pertama, melalui proses demi proses, kejadian demi kejadian
secara global yang terjadi saat ini, bahkan seluruh dunia. Bapak sementara mendewasakan saya dan saudara, amin. Bapak sementara mendewasakan saya dan saudara. Hari Rabu firman-Nya berbicara secara umur orang sebagai pengajar. Ya. Berapa lama waktu pelayanan? Tapi kenapa hal ini terjadi? Karena Tuhan tahu belum dewasa. Jadi Tuhan mendewasakan saya dan saudara karena itu kerinduan Bapa, itu kasih Bapa. Dan proses pendewasaan itu bukan hanya terjadi semalam atau seperti hal yang mistis yang tadi kita sebutkan, tapi butuh waktu. Allah mendewasakan jemaat mula-mula dengan apa? Seakan-akan itu Tuhan tidak ada. Betul? Kita bisa belajar sejarah. Allah mendewasakan jemaat mula-mula melalui apa? Penderitaan. Waktu Yesus naik ke surga, apa yang terjadi pada murid-muridnya? Penderitaan. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Anak-anak, ibu-ibu, semua masuk Kolosium, kemudian dibantai oleh binatang-binatang buas. Laki-laki siapapun itu yang mengaku Yesus sebagai Tuhan pada Kaisar, saat itu Kaisar Nero memperlakukan apa? Dibakar menjadi tiang. Kalau misalnya kita nonton film Paulus, dibakar hidup-hidup sebagai penerang lampu jalan malam hari. Apakah kita sudah seperti itu? Kita bisa baca melalui Paulus dalam sepanjang hidupnya seperti apa. Itu adalah proses yang mereka lalui. Nah, saat ini belum seperti itu. Tapi Allah berusaha mendewasakan saya dan saudara karena betul, Allah memikirkan yang terbaik bagi saya dan saudara, amin. Bukan hanya dunia saat ini, tapi dunia akan datang. Langit baru, bumi baru, surga yang kekal, bahkan Yerusalem baru. Kedua, Bapa sementara menjadikan kita untuk tidak lagi terikat dengan dunia yang kita tinggal saat ini. Tujuannya apa sebetulnya? Supaya kita merindukan Tuhan. Ada beberapa kali di rumah kita selalu ada tanya setelah kita komunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang omnipresent, kan? Tuhan ada di sini, ada dimanapun, ada kapan saja. Dan selalu kita bilang dari awal, kita harus mengalami Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang mistis, bukan hanya dengar dari cerita orang, tapi kita harus mengalami Tuhan. Ayub dengar dari cerita orang, toh hidupnya saleh. Ayub 1 baca. Nanti Ayub betul-betul melihat Tuhan melalui apa? Melalui proses hidup kejadian. Mungkin seperti itu saat ini. Kita hanya sekedar mendengar Tuhan dan lain sebagainya, tapi melalui proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita maupun secara global, menyatakan bahwa mari alami Tuhan. Ayub katakan, aku mengenal kau Tuhan melalui proses ini. Secara aku melihat kau secara langsung. Amin. Kita harus benar-benar menyadari. Beberapa waktu kita dengan istri, setelah kita berhubungan dengan Tuhan dimanapun, sementara duduk ambil meditasi saat itu, kemudian tiba-tiba hati, ada beberapa hari lalu sempat 2-3 hari lalu rasa-rasa ini sampai waktu. Padahal nggak sakit, malah rasanya sebab bilang bahwa itu mama pamit nih. Tapi ternyata ada sesuatu di balik yang Tuhan kerjakan. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu ada kalanya tidak nyaman supaya kita tidak lagi terikat dengan dunia ini. Seperti tadi lagu berkata, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih Kristus. Tapi realitanya apa? Realitanya seperti apa? Realitanya kita menjauh dari Tuhan. Kekurangan berdoa 1-2 kali belum dijawab, jauh dari Tuhan. Mari sama-sama kita ekspresi ini. Nah, kerinduan kita untuk pulang ke rumah Bapa bukan berarti langsung pulang, melainkan kita harus bergemas, kita harus pamit dan bersiap-siap karena waktunya tidak tahu kapan. Hari Rabu setelah ibadah besok kita pergi ke Kaimah. Kita pada cucu, kita cucu ulang tahun, kita ulang tahun saya sempat diceritakan, ilmu keluarga pesan paket dan motor. Yang ada jam 4 telepon tersebut tidak ada. Nanti jam 4 lewat baru DP anak yang bawa itu moga ke
rumah di kayu. Itu makin ada. Sempat emosi, bukan kita, maksudnya yang kita kejujuran rumah yang ulang tahun itu sempat emosi. Dia begini, itu jam 4 lewat. Jam setengah 6 ternyata sudah pergi. Dan banyak kejadian lainnya. Dan mungkin banyak yang berpikir, Pak Pendeta, ini Pak Prof, ini selalu ulang-ulang mengenai orang mati. Tidak apa, cuma berpikir demikian. Kita hanya selalu mengingatkan agar kita tidak menyesal terpisah dari hadirat Tuhan selamanya. Penyesalan itu belakangan. Jangan nanti seperti halnya orang kaya menyesal di muka atau di belakang. Dan saya terus mengingatkan. Kemarin juga kita pas angkat martabak, panas tuh kemarin. Kayak hujan. Kalau dulu yang namanya hujan itu semua hari ini, gelap-gelap begini ya sampai hujan biasanya. Itu kemarin panas banget kita antar hujan keras. Jadi seperti halnya kita tidak bisa prediksi cuaca yang bisa berubah tiap saat, kita juga tidak bisa prediksi kematian kita kapan, termasuk apa yang akan terjadi ke depan, kita tidak bisa prediksi. Setelah orang pikir virus corona selesai sudah kok, yang lainnya semua divaksin selesai. Tapi ternyata orang yang kita vaksin juga masih bisa kena. Dan kemudian orang kira sudah selesai, ternyata masih ada virus delta. Orang tidak tahu ke depannya jadi apa, bukan berharap akan menjadi apa. Orang Kristen harus tetap terus berharap bersandar kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan kita harus tetap Tuhan mau apa Tuhan bagi kami semua, termasuk bagi pribadi. Tetapi yang pasti apapun ke depan terjadi, Allah terus bekerja. Dia tidak pernah lepas tangan, semua dalam kontrol Tuhan. Tergantung kita harus dengan Tuhan seperti apa. Dan seperti halnya tanpa membuka, Tuhan tidak tahu. Kita pun suka berpikir almarhum umur 29. Ya almarhum umur berapa? 29 kan? Itu sudah itu dalam umur almarhum semua. Kita pun sementara berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan. Kita kata almarhum menjadi berkat bagi orang semua, meninggalkan kenangan yang luar biasa. Tidak akan pernah tergantikan. Tapi itu sebenarnya menjadi berkat bagi saya dan saudara bahwa waktu hidup kita tidak tahu. Pagi-pagi dapat telepon. Konsumsi seberapa kali bela sama ini bela lagi. Tapi sebetulnya menjadi berkat renungan bagi saya dan saudara. Waktu kita tidak tahu kapan. Jangan pikir nanti sakit kemudian sudah sampai waktu. Sama bilang, ini tidak boleh cuaca belum tentu sebatas hujan. Cuaca cerah pun belum tentu akan cerah terus, bisa saja hujan. Jadi kita tidak tahu kapan kita, berapa lama lagi kita hidup, tapi pastinya kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan menerima reward berupa langit baru, bumi baru. Sejak kita menjalani sisa hidup kita di dunia saat ini, kita harus berjuang. Seperti halnya saya pernah bawakan, siapa di sini yang pernah saksikan New Chapter Message? Jadi itu proyek yang Tuhan beri ke saya. Setiap hari saya buat New Chapter Message, pesan babak baru kehidupan saya dan saudara. Apa itu pesannya? Setiap hari bisa saksikan situ. Ada pesan tanggal 17 Juli 2021. Kita tahu kalau misalnya kita masuk surga atau tidak sebetulnya ditentukan dari sekarang, ya. Kita tahu kita masuk surga nantinya ditentukan dari sekarang. Loh, orang dia tak mau begitu kan? Bukan yang itu misteri langit. Kita pernah bawakan New Chapter Message dengan judul lulus atau tidak, ya? Kan beberapa waktu ini banyak sekali postingan lulus, anak lulus, wisuda, naik kelas dan sebagainya. Seseorang menjalani masa pendidikan atau sekolah sebetulnya akan tahu dirinya lulus atau tidak bukan nanti pada waktu terima hasil pengumuman secara, artinya kebetulan kita orang hukum,
pure secara hukum Tuhan, artinya secara hukumnya. Tapi secara fakta di lapangan, sebetulnya kita sudah tahu. Kalau misalnya kita rajin belajar tiap hari, kita belajar tiap hari, pada waktu ujian di semester kita ikuti, kita isi dengan baik ujian semester kita yakin. Amin. Yakin lulus. Maka kalau tahapan-tahapan itu kemudian kita tidak lalui dengan baik, banyak bolos, itu yang menjadi ketidakyakinan. Seperti hanya surga yang kekal yang kita tuju, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kita sebetulnya bisa tahu, kita itu tergolong anggota-anggota keluarga kerajaan Allah yang nantinya waktu kita tutup mata di sana itu dari sekarang. Dari sekarang kita menjalani yang namanya sekolah kehidupan. Amin. Saat ini kita ini sementara menjalani yang namanya sekolah kehidupan. Tiap hari adalah proses belajar. Tiap hari adalah proses belajar. Dan proses belajar itu kurikulumnya Tuhan, bukan saya. Jadi jangan paksakan seringkali kehendak saya dan saudara. Tuhan, aku maunya belajar hari ini matematika 1+1 Tuhan 2 sudah. Bukan. Kita belajar kurikulumnya Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan nantinya layak. Jadi pada waktu tata pengadilan Tuhan, semua menghadap tata pengadilan Tuhan sendiri. Apa? Tuhan hasil lulus atau tidak ya? Orang yang selama hidupnya tiap hari tidak memperkarakan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada keraguan. Tapi kalau orang yang tiap hari memperkarakan hidupnya, Tuhan, apakah aku hari ini sudah berkenan Tuhan? Apakah memulai hari Tuhan? Perkenankan aku hari ini Tuhan. Apa yang dimaksud dengan berkenan? Melakukan kehendak Bapa. Apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa? Menduplikasi gaya hidup Yesus. Spirit, jiwa, semua duplikasi gaya hidup Yesus. Tiap hari Tuhan kasih pelajaran sabar. Dimulai dari anak-anak, dimulai dari suami, dimulai dari istri, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Tidak berhasil. Ulang lagi. Tuhan, belum berhasil. Tuhan mampukan, Tuhan Kudus mampukan. Besok harinya. Terus setiap hari kita belajar. Nah, maafkan kalau misalnya orang tidak belajar tiap hari, sudah tahu tempatnya di mana sebenarnya, tanpa harus ada keraguan. Jadi berbicara jaminan kepastian keselamatan kita bisa rasakan pada waktu kita bisa rasakan. Kita bisa dapatkan pada waktu kita menjalani hari-hari kita. Amin. Jadi secara hukumnya di saat kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita akan menerima lulus. Tapi secara faktanya adalah pada hari-hari kita menjalani hari hidup kita. Korda dan khotbah hari Rabu, tinggi Pak Saudara. Orang Kristen yang namanya kasih, tapi tidak ada kasih. Artinya apa? Dari situ kita bisa melihat faktanya. Setiap hari apabila terus menerus tidak ada kasih, sudah dipastikan mau kemana? Biar pendeta dan saudara. Biar pendeta, biar kepala, biar ketua sinode, siapapun itu Tuhan tidak pandang bulu. Karena kita semua menghadap tata pengadilan Tuhan. Justru itu jemaat Tuhan. Masing-masing kita perkarakan diri kita. Tiap hari kita belajar ulangan-ulangan esai yang guru berikan, guru agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus berikan. Dilatih kesabaran. Tentu namanya kalau misalnya Tuhan, aku mau sabar Tuhan, ya sudah siap-siap. Hari itu kita akan menemui orang-orang yang membuat kesabaran kita terpancing. Apakah itu anak, apakah itu suami, istri, orang tua, cucu, atau dalam peristiwa apapun. Kita harus cari tahu kelemahan kita. Harus. Contoh, kelemahan kita marah. Ini kita pribadi ya. Tapi perlahan-lahan boleh cek tapi istri. Walaupun belum 100%. Pelan-pelan dalam peristiwa kejadian pelan-pelan. Mulai, Tuhan juga tahu kelemahanmu di mana. Kelemahanmu di mata. Nah ini laki-laki ini, kelemahanmu di mata. Setiap hari kau akan diperhadapkan dengan wanita-wanita yang mungkin roknya pendek,
dari nikmat apa Tuhan kita. Justru itulah wilayah ujianmu. Apalagi? Ini ibu-ibu tadi kan bapak-bapak mulai ngomong. Ibu-ibu mulai lihat di medsos. Aduh, gak ada tas. Udah mereka lakuin, ya silakan, tapi ingat, keinginan daging beda dengan Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, kangguan hidup berasal dari mana? Bukan berasal dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Mulai cek. Aduh, daging habis dulu. Daging habis dulu. Telepon lagi. Pak, bapak saya pergi dulu. Apa itu? Bapak saya bisa dipanggil aja. Tadi bisa dipanggil. Kalau itu kenapa kok? Lupa ya. Pas banget sih Pak Yesus. Dia, aduh minta maaf. Kita sayang pengalaman dulu kita harus dulu. Bagaimana bapaknya saya kita harus sudah mulai perdebatan kita. Sebenarnya itu adalah ladang wilayah proses pembelajaran Tuhan. Ada silakan, tidak ada jangan paksa. Nanti kita belajar dengan Tuhan dan hari lepas hari kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Jadi dengan baik, lulus atau tidak kita ditentukan saat hari ini menjalani hari ini. Bukan lagi. Amin. Dan sama jemaat Tuhan, hamba Tuhan hari tolong saling introspeksi ini. Sudahkah kita berkenan hari ini, dulu besok hari ini, malam hari koleksi, pagi hari Tuhan apa, beri kekuatan Roh Kudus, dan lain sebagainya. Dan otomatis keyakinan kepastian keselamatan itu muncul dalam diri orang tidak ragu kapanpun Tuhan pakai. Nah, bagaimana itu bisa terjadi kalau misalnya kita tidak tahu apa yang Tuhan pikir tentang saya dan saudara? Singkatnya, Tuhan sementara menyiapkan hari baru baik. Amin. Saudara bersoal semua yang bisa kita saudara, kita harus arahkan ke sana. Tak salah di sana tuh ada orang motor yang auto. Pak pendeta ini lawan orang. Yesus setelah dia bangkit ini cuma saudara. Yesus pada waktu dia bangkit dia menangkan tubuh. Dia menangkan tubuh kebangkitan. Rumah suatu semua kaki-kaki ada satu sosok. Siapa itu? Yesus. Berarti dia bisa bertemu. Kita sempat dengan Tuhan maaf. Sudah sampai fokus semuanya tadi baru Tuhan berusaha hidup berkenan. Kalau nanti yang orang belum dapat sini, pokoknya orang berusaha berkenan saja. Duplikasi kayak hidup Yesus. Tuhan berjuang saling mengingatkan. Tuhan melepas otot lagi berikut ada otomat Tuhan langsung menghadap. Ada fokus di sana. Karena nyawa banyak. Yesus pakai tubuh kebangkitan bisa pergi kemana saja. Itu pengetahuan tambahan saja. Jadi sama halnya dengan kita menjalani kehidupan saat ini, kita itu menjalani namanya sekolah kehidupan. Jadi kita harus berjuang tidak hanya sepihak dari Allah. Tentu seorang guru yang baik pada waktu menjalani proses belajar mengajar ataupun apalagi lebih ujian, guru yang baik atau tidak kalau misalnya gurunya memberikan contekan. Guru yang baik ada kalanya permasalahan hidup terjadi, ada kalanya persoalan hidup terjadi, ada kalanya sakit penyakit Tuhan izinkan terjadi, keadaan global Tuhan perluas terjadi. Itu mendekatkan kembali lagi dua hal, kedewasaan saya dan saudara, membuat kita tidak merindukan lagi tempat ini, melainkan kita memindahkan hati kita ke surga. Amin, puji nama Tuhan. Kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Amin. Kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Terakhir saya mau katakan bahwa mengetahui pikiran Tuhan terhadap kita itu penting, sangat penting, sangat penting. Karena apa? Karena itu dasar dari segala sesuatu. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara.